Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga suara ambo ke belakang ibu, tapi indak sadonya menjawab. Ambo pantuni lah cik luyang. Dari Baso ke Tanjung Alam, singgah Balanjo ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini je lain. Ambo ulang baca salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai takui nampaknya. Lai sehat siapa pak ibu-ibu? Alhamdulillah. Dari Bukit kamilah turun dari lurah jalan mendaki. Jauh tibo dakeklah datanglah tibo kami di Talawi. Anak kambing dalam jelatang memakan buah jalu-jalu. Saketek kami talambek datang jalan bakelok bakel lalu. Dek parui lapa makan lalu. Di bawah de anak ambo sitai tadi. Iya kan? Makan. Iya kan? Kini parui lah kanyang. Jadi ibu-ibu siko disuruh mendengar kaji saja. Hendak masih nasi untuk buaya lain. Mudah-mudahan ibu sehat saja, amin. Bapantun nombor cek lo deh. Tali kai panjang 9 orang mama teh pelang kanela anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nan taedang. Jangan di paseraan saruknya. Aku tu serak je. Kerana ibu-ibu kita, anak-anak awak lamai dengan kue. Kita manfaatkan ini. Amin. Ya Rabbal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan segala salawat untuk Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga dengan memuji Allah setinggi-tingginya, mensyukuri nikmatnya sedalam-dalamnya, kita akan mendapat rahmat dan berkah dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita dipertemukan nanti oleh Allah dalam surga dengan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bacakan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 74. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Desa Kembayau,
Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto. Inilah sesudah Kota Padang, kota yang terbesar di Sumatera Barat. Kota Sawah Lunto ini. Kemudian yang dihormati Bapak Kepala Desa sekecamatan Talawi beserta Bapak Kepala Dusun di Desa Talawi, Kecamatan Sawah Lunto, seluruh bapak-bapak pengurus masjid dan musala di sekitar negeri kita ini yang diundang oleh pengurus masjid raya ini. Mudah-mudahan kedatangan bapak dan ibu dengan kaki melangkah, tangan mengayun, sebanyak itulah pahala diberi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Niniak Mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Mudah-mudahan seluruh nenek mama kami berhasil menyatukan kemenakan. Indah ado na menjual tanah ke Cino. Ya kan? Jadi tanah nak ditambah jan dijuai na nado. Lai terangkan nenek mama tu. Lagi kan. Ditambah tanah ko jan dan dijual. Di Bali boleh. Mudah-mudahan nenek mama kita sehat walafiat. Ndak kalah pentingnya nan paling kita cintai beliau tu di barisan alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab tagak nyorintang nyopitua tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Agar ulama ini tidak terputus di Desa Talawi, maka kepada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang anaknya sudah selesai di SD, sebahagian masukkan ke pesantren. Pesantren itulah insya Allah bisa anak-anak kita nanti menggantikan ulama yang telah tua ini. Kalau ambo itulah masuk lansia pak. Tidak lama ke dolai. Bab itu lah 72 tahun. Lah 9 tahun lebihnya dari Nabi. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu nan datang kok, nan lah umur 72 kok mati kan tak apa tu dolai. Ya kan? Nah. Atau suami ibu sagai ambo kok mati, jangan ditangi hijau doa anselai. Biasalah nak matinya. Karena laga. Tapi kematian, ajal adalah ketentuan Allah. Yang muda, yang tua, yang telah lansia, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Amin. Ya rabbal alamin. Gaek nau muawak sampai 150 apa? Piawak kapi sampai mati nak ada gunanya. Iya kan? Walaupun umur hanya 25 tahun, semenjak dia balik sampai umur 25 itu, dia taat kepada Allah, walaupun kesempatan hidup pendek, dia adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah hidayah, agar tetap berjalan di jalan Allah. Amin. Nan kami muliakan ibu-ibu bundo kanduang mandeh rubiah Minangkabau kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo balahan nyawo badan diri Sumara anjuang paranginan. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awih kami tampai minum maye. Ibu-ibu adalah ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak.
dek santiang bundo kanduang batinggang satitik santan dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan. Coba yangan bini apa jo santan setitik masak dinyo kalio sikua itulah hebatnya bundo kanduang. Jangan ditinggal-tinggalnya Pak. Walaupun mukonyo lah cotaruang bawo lah gae. Ya kan? Kita sayanginyo. Sampai sakito pisah carai tambilang. Kalau roh yang telah pergi terpaksa kita berpisah. Tapi jangan pisah hidup. Lebih-lebih anak ambo ibu-ibu muda kok. Ya kan? Rancak juga kacang bajunjuang nak taratur buahnya. Kalau kacang tak bajunjuang lai buahnya tak taratur dipijak di orang lalu. Mudah-mudahan ananda yang muda-muda ini yang berumur 50 tahun ke bawah tu anak saya, mudah-mudahan kalian menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah dengan suami dan istrinya. Amin. Ya Rabb. Kemudian nan kami sayangi anak-anak kami remaja. Kutiko ananda kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh kalangi tujuh tingke tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabut pinta buliah kandak balaku ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketek kalianlah gadang, kinilah jadi anak bujang jo anak gadih. Siang disuruhnyo sekolah, malam dia aja nyo mengaji, anak bujang jo anak gadih masak pengaja, bak banih setangkai padi. Guno kubadak diladangkan, kaganti beladang lado, guno anak kami gadangkan, kapambimbiang badan kok tuo. Saya doakan anak-anak remaja kami, taat menyembah Allah, patuh kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, hindari narkoba, jauhi minuman keras, hindarkan praktek LGBT, perzinaan dan pergaulan bebas. Untuk itu mudah-mudahan para remaja menjadi remaja yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Amin. Bertahanlah kita istiqamah dalam agama Allah, patuhi aturan adat. Kalau ada berbenturan antara aturan adat dengan agama, maka pakailah peraturan agama. Jangan dikarihan juga dek nanti sesuai juga agama. Mudah-mudahan kita berjalan di jalan yang benar. Malam kini kecik Pak Pengurus nan magiah kata sambutan tadi, kita memperingati tahun baru Hijriah. Nah, kalau masalah ini Pak, iyo nan disampaikan Rasulullah. Apa tuh? Di dalam Islam ndak ada peringatan ulang tahun kelahiran. Ya kan? Misalnya nyokaban apa gini apa lah umur 70 nyokaban ya Allah kemati besok. Apa ulang tahun nyo lah? Hah? Indah kan? Apa lama buat besok dia mati? Jadi bagaimana sebenarnya pertukaran tahun ini kita ndak memperingati, memuhasabah diri selama setahun yang lalu 1445 terpakai. Sekarang kita sudah pindah tahun 1446, masing-masing kita pasti tahu. Ya kan? Manan banyak awak berbuat kebaikan dan terlanjur berbuat kejahatan. Itu nan kita hitung untuk setahun. Jadi namanya muhasabah. Iya kan? Kita peringati orang tahun kelahiran. Tambah gae awak atau tambah muda? Tambah gae. Jadi dalam Islam tidak ada istilah ulang tahun.
Tapi boleh kita tabligh akbar ketika bulan Rabiul Awal Nabi lahir, boleh. Tapi tidak memperingati Maulid dah. Manga membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi sajaknya lahir sampai nyoma mati. Cuma dia awak lah tak biasa tasurian peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran. Iya kan? Jadi memuhasabah sekarang. Muhasabah diri. Kalau kita mau memuhasabah diri sesuai dengan ayat tadi. Orang yang berhasil menang dalam perpindahan hidupnya dari tahun ke tahun ini siapa? Pertama kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 72 tadi, orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Sudah tu siapa? Wahajaru. Hijrah tu barik, Pak. Takana dapat dulu tahun 79 tu Galodo Gunung Merapi nan paling parah kananya Pasir Laweh di Tanah Datar. Diagam kampung Ambo kanejo namanya Sungai Sari, Kecamatan Baso. Ya kan? Allah dicarikan tanah 2 hektar sorang, dibuat rumah semi permanen, kemudian diagih bibit sawit, dipindahan ke Darmasraya ke Sitiwang kok. Membaurlah di sana dengan saudara kita dari Pulau Jawa. Lah ia mau pindah, Pak. Tapi baiko, ya kan, nyo jua balik, nyo pulang lo ke sasaran ngelodo tu balik. Jadi kalau tidak iman, tidak bisa kita hijrah. Maka ayat itu dimulai dengan iman. Hijrah tu pindah tampai ke ngelodo tu saya Ustaz, tidak. Kalau ada apa pamalih salamu ko, ya kan, salat berjamaah kamu saji dan serancak ko. Besok pagi berubah lah, datang subuh lah. Iko dek ke menonton Ustaz seraminya kan. Kalau si ko melaki subuh, anda ke serami ko sembahyang subuh kan. Ya enggak? Itu Pak. Ya kan? Jadi hijrah dari amal yang berkurang-kurang kepada amal yang berangsur bertambah. Itu orang yang menang itu. Ya kan? Bapak Ibu, kalau kita capek jago subuh, pasti awak dapat salat sunat. Tidak usah sampai rakaat, Pak. 2 rakaat saja sebelum subuh, dapat salat sunat. Itu pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Para banyak nyurang kayu di dunia ko, para banyak aratonya. Pahala salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih besar nilainya dari seluruh dunia dan segala isinya. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Tapi nan pahalo ko Pak, indak materi. Nan awak ko lah tabiaso menerima materi. Ada celai hadis Nabi. Sia yang selalu datang salat berjamaah diberi pahala 27 kali lipat dari salat sendirian di rumah. Ya kan? Para jemaah, kalau ingin kita dapat pahala salat seorang di rumah tu, harus 27 kali apa ulang. 2 rakaat. Berapa rakaat jadinya tu? 27 kali 2. Sebanyak itu apa salat di rumah, sekali sesiko, mau pahalanya. Tapi pahala tu bukan materi. Atau kau malih orang, iyo cerita Ustaz, kau indah ke? Tapi kalau diubah de Allah, nyuruh malaikat, enggak seorang, oh malaikat pembagi rezeki, datang ke masjid raya ke Bayau yo, manga, sapulang orang tu salat berjamaah, beko, agih nyobareh 27 gantang seorang. Enggak temuik masjid ke Pak? Ya enggak? Pagi subuh dapat 27 gantang, zuhur dapat 27 gantang, asar dapat 27 gantang. Maghrib itu ndak ke membali bareh apa menjual bareh jadi. Aba amma yakini bahasa pahalo kon ndak materi. Kalau lai berubah apa besok
nampak malih ke surau. Nyo dulu nam pengurus juga ndak ke surau pak. Nyo pengurus musaji pindah satu ke surau. Pindah di desa Talawi ko dari tempat lain. Aneh bapak-bapak. Itu. Ah. Itu saja dulu perubahan. Pamalih awak salat berjamaah biasa, ya kan? Abarubah awak menjadi rajin. Itu tandonyo lai kita memuhasabah diri. Ibu bapak, kalau akhlak awak baik, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tu menyuruh orang muliakan awak di orang lain. Nah menyuruh orang memuliakan awak tu siapa? Allah. Ada bapak-bapak namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana kampungnya ke? Di Kolo atau di Sijontang? Salahuddin Al-Ayyubi kampungnya di Damaskus. Jadi suatu kali terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang Islam. Namanya Perang Salib. Panglima yang memimpin tentara kafir ini dari Inggris. Namanya Panglima Richard. Dia sangat bernafsu membunuh Salahuddin. Ternyata ada anak buah Salahuddin yang tidak sportif. Nyo agihlah anak panahnya racun. Nyo santiang memanah. Nyo panahlah Panglima Richard tu. Kanai siko pak. Ya kan? Racun tu bapak-bapak nambah bayo. Sawantala hijau badannya. Lama gelepar dah. Tapi ajalnya tidak sampai pak. Dilarikan ke rumah sakit untuk mengatasi racun itu saja. Tapi sudah 2 bulan tidak bisa kelihatan sembuh. Nyo pingsan nyo. Walaupun racun itu tidak berfungsi banaleh. Datanglah Salahuddin ke kepala rumah sakit itu. Pak, iyo siko Panglima Richard dirawat. Yo. Apa sia? Ambo Salahuddin Al-Ayyubi. Ambo diagih ilmu sakete de Allah mengerti mengenai racun. Ko ambo cubolo ilmu ko untuk mau inyo. Anda sebenarnya siapa? Ambo ko musuhnya. Anda percaya kami dah. Baik ko apa bunuh, baik ko ndak apa ube dah. Ambo buat tekan hitam dete enam putih. Kok baa-baanya baik ko sudah ambo ube. Masuk ambo katansi. Ya kan? Dirawatlah Panglima Richard ini oleh orang yang akan dibunuhnya. Dia bernafsu untuk membunuh Salahuddin. Ya kan? Bapak-bapak, Salahuddin Al-Ayyubi di samping ada ilmu dan sebenarnya kan dari Allah. Maka dia berdoa terus, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya ya Allah. Tapi bukan obat yang menyembuhkan engkau. Karena Panglima Richard ini menjadi korban ketidakadilan dari anak buah saya. Itu tidak ada saya suruh. Magih racun panah itu. Sembuhkanlah dia ya Allah. Sehat Panglima Richard tadi Pak. Setelahnya sehat bu. Jalan lo enggak bu. Kok rancak ceritanya kok. Iya kan? Rancak cerita kok. Kemudian setelah dia sehat. Nyoba semangat balik. Nyokumpuan tentaranya pergi kita ke Damaskus, kita cincang tubuh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam perjalanan batambulah orang. Kan? Panglima Richard, maaf saya kalau mengganggu, saya mau tanya ini. Nampaknya Panglima ini sangat tegang. Mau kemana? Saya akan membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Akan menghancurkan Islam. Galak orang tadi, Pak. Baba lihatlah Pak ke rumah sakit dahulu. Jangan Pak tabaru nafsu saja. Tanyuan ke orang rumah sakit itu siapa mau be apa? Ini akhlak. Ya kan? Tiba rumah sakit singkit cerita, tanyuan. Yang merawat Anda, musuh besar Anda, Salahuddin Al-Ayyubi. Langsung lamah talago Panglima Richard. Nyopai jo kasinan, tapi tiba di sinan. Tarangke tangan nan duo tasusun jari nan 10 tatunam lutui ke bumi. Ya kan? Apa kata Salahuddin?
Maafkan anak buah saya Richard. Dia mengasih panahnya beracun, itu tidak ada saya suruh. Kenapa saya tidak membunuhmu? Mudah saja bagi saya membunuhmu, karena kamu telah kena racun. Tapi Islam tidak seperti itu. Lawan yang tidak berdaya tidak boleh diazab lagi. Yang kedua, Islam tidak agama pendendam. Salahuddin, karena saya tahu engkau bernafsu membunuh saya, engkau telah sehat, kekuatanmu telah pulih, saya tahu engkau jago gulat, saya juga alhamdulillah pandai bergulat. Mari kita bertarung mati-matian, tidak melibatkan negara dan tidak melibatkan tentara. Lemo paling mari cato. Indak pak, nyo pagui Salahuddin ko ayo matonyo badare. Terbayang baginya, beginilah Islam itu mengajarkan. Islam tidak teroris, Islam tidak jahat. Semua penganutnya disuruh berakhlak baik. Iya kan? Akhirnya Pak, ada adik Salahuddin ko gadih, namanya Putri Irene. Iya kan? Katanya ke abangnya ko, bang, mulia mana ajaran Islam to ya bang. Kok inyo ingin membunuh kalau mati ya bang? Iyo dia. Bang, ambo ke masuk Islam ya bang. Masuklah dia, masuklah ke Islam. Saya tidak akan melarangmu. Masuk adiknya ke. Taruhnya dididik di pesantren Salahuddin. Akhirnya adiknya ini otaknya pintar. Dia sudah pandai mengkaji kitab dari bahasa Arab. Tiba Panglima Richard ke kesinan. Dia, alah selesai sekolah. Alah, kamu masuk Islam bang, tunggu lu. Ayah jo ibu berpesan. Beliau ingin berminantu le karena kau lah gadih gadang lah telah saya sekolah. Iya kan? Ayah mengecehan kalau ada jodoh, ayah merestui saja. Ada ndak nampak jodoh untuk suamimu? Nyobai saya bisik dia. Bang, ada yang kena hati ke Salahuddin. Rupa Salahuddin kau bujang bro. Jadi anak gadih kena hati ke anak bujang biasa itu nya. Jadi apa kalau lah sakai embo kau jangan merayu anak gadih je. Ini terdengar Pak tu. Itu gaya keladi ya namanya. Makin gaya makin menjadi. Kalau anak bujang, anak gadih berkena hati itu biasa tu. Ya kan? Iyo mana kecil Panglima Richard ko iyo. Ya kan? Kaum muslimin nyo payon yo induknya jo ayahnya rupo sesuai rueh jo buku sauku batang kajanjang basi baik diringgi bak janggui pulang kadagu cie di kanak dua jadi ampe takako limo sudah. Karena laki-laki dalam Islam konan malamar, ya kan Salahuddin kuatinya lah di dalam lo. Disampaikan dek Panglima Richard tu, secara berbisik-bisik saya, adik dan kena hati kang. Aku cek Salahuddin kurang laweh tepak tangan kain saruang dan tampuan. Yo pandai lo bahasa Minang lo. Karena dalam Islam laki-laki nan malamar, nyolamarlah adik Panglima Richard Putri Irene kok. Nyolamar jo bahasa Inggris, ndak dapet di den. Kita pindahan se ke bahasa Minang. Linda ah. Badan tuang badi dalam kabun dake lurah Sigumanti. Karena laruso panjang bulu badi nanduo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bani iyo dalam mati. Sajak di tahun nanda ulu kini lah baru abang sampaikan. Irine hatiku dalam hatimu. Sajak kamu sekolah di pesantren saya, hati saya sudah jatuh kepada engkau. Terimalah cinta saya untuk menjadi suamimu dek. Nyo jalan apa rusi ko nam kan hati dari nyo kecing kau dah nyo babisik saya mah bisik Sungai Puah. Iya kan? Ada yang kan hati ke Salahuddin ko. Nyo baleh lo pantun ko di Putri Irene. Jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindah saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu.
dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai wana bang menembak indak jo piluru, kandai sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Basobo ndak keloro. Basobo itu ha. Nya nambedo cinta kau itu. Tak ada nama balik. Iya kan? Jadi kalian kalau lah sampai sekolah serupa. Ku ada ngadi datang gini gua, lah tamat sekolah. Serupa putri Rine tu. Balaki legend dijual mahal jo. Sayu tu kalau segarnya bali dorang, kalau lalayu itu salah. Lah itu dengar di kalian ngadi-ngadi tu. Ya kan? Ndak usah pacaran nak, langsung nikah. Pacaran tu sama jo kredit Honda, habis 5 tahun masuk dinya. Rancak nikah kamapai awak halal. Semenjak Putri Irine menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya yang mulai masuk Islam sesudah itu Panglima Richard, dan seluruh Inggris Islam selama 900 tahun. Coba bayangkan buah dari akhlak. Ya kan? Sudah tu hilang lo Islam balik. Jadi dari Indonesia yang mayoritas beragama Islam kok Pak, suatu saat bisa hilang Islam kok. Sebab masuk kini kok Pak, disampaikan ajaran Islam nan dari Nabi, banyak orang berang. Abu lihat dek Nabi makan-makan bersama-sama, makan lamang, nasi, ayam di rumah orang mati. Acu carian hadisnya. Kalau itu disampaikan Pak, berang orang kampung. Kami lah terbiasa model itu je. Jadi banyak orang beragama kini menurut tradisi. Kebiasaan. Tidak menurut paradigma ikon yang kita ubah balik. Iya kan? Bagaimana menurut Nabi? Iya kan? Sebab hadis Nabi itu ada. Usaha kita mencari, mempelajari. Iya kan? Jadi bisa saja hilang Islam di negara awak. Tapi kita doaan bersama-sama. Ya Allah, jangan hilangkan Islam di negeri kami, ya Allah. Karena inilah satu-satunya negara yang penduduknya banyak beragama Islam. Kita doakan itu. Tapi diri kita muhasabah, sesuatu yang tidak benar menurut agama, kita tinggalkan. Ya kan? Apa yang benar menurut Islam, itu yang kita kerjakan. Itu namanya hijrah. Berarti kita bisa menang serupa Nabi. Ya kan? Nah, jadi Islam itu bukan ibadah banyak saja yang dibanggakan. Ibadah berbuah akhlak. Ya kan? Kita lihat Nabi seketik. Bukan janji tadi kan? Nabi datanglah ke beliau orang ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, nyamudoro. Boleh enggak saya masuk Islam? Alhamdulillah kata Nabi. Iyo orang mudo-mudo cok kalian kau. Masih energik, otak menangkuk, CPU komputernya ndak kena virus lah. Barasih. Memang serupa kalian kau namanya diharapkan masuk Islam. Tapi ya Rasulullah, tapi ambo nafsu sek ambo tinggi ya Rasulullah. Asa menampak padusi rancak, tu tidak sekadar karena hati, langsung nafsu ambo naik. Ambo ingin bergaul jenyo sehari itu sekali. Ya kan? Boleh ya Rasulullah, silakan kata Nabi. Sampai kini ya Rasulullah, orang minum minuman kareh mabuk. Ambo kalau tidak dapat minuman kareh, itu nama mabuk ambo. Ambo lanjut itu ambo ingin masuk Islam. Boleh ya Rasulullah? Lanjut kata Nabi. Nah, tapi cieknya nanambo minta kata Nabi, mau ndak kamu? Mau ya Rasulullah. Kalau ambo bertanya nanti jangan bohong. Jawab dengan jujur kata Nabi. Bisa engkau? Oh itu kecil itu ya Rasulullah.
Bapak ibu yang alam sobok ya Rasulullah. Lai sehat saya kata Nabi. Lai Rasul. Kalau semayang engkau ala. Lai dapat satu buah semayang. Lai. Kalau ibu berzina je. Tiba perusi kena rancak kena hati. Langsung berzina je nyo. Iyo Rasulullah. Sabok ambo. Bah tu asa mengecek ambo je perusi itu tertarik lo je ambo je. Mungkin inyo tu ganteng dari ambo kali. Ya kan kena hati lo perusi kenyo. Ya kan? Nah. Bapak-bapak yang terhormat, itu bajudi lai jo, lai ya Rasulullah itu mata pencarian ambo. Kalah menang ambo harus menerima, ambo bagak cekak. Iya kan? Minuman kare ba lai. Iya kan? Nyaku saya, tapi tiba di rumah beko, aku lainnya dapat hidayah. Rasulullah tu ndak melarang ambo ndak bohong. Iya kan? Lambu akui serupa itu tarui. Sabananya Rasul ko menyuruh hamba memperantian niko. Sebab ini memang tidak baik ini. Masuk padusi tidak dinikahi digauli. Ya kan? Akhirnya suatu saat dia datang kepada Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar, ambo nan salah. Tentu tidak bisa ambo tarui so itu do. Ya kan? Amang ko parangai ambo nan kambo ubah. Akhirnya dia atunan hijrah. Kalau Nabi dulu sakurang aja aku yang pazina, peminuman kare, pajudi, kemasuk Islamnya, ada tembak patu Islam. Kau itu kecil Nabi bah. Mungkin nyotenju Nabi itu. Ini salah satu contoh akhlak. Akhlak siapa itu? Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu Pak Ustadz, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah itu. Surah Quran ya payah namanya. Tapi itu surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kece Allah kan Nabi, mempunyai budi pekerti yang agung. Siapa memuji akhlak Nabi? Allah. Sudah tu alai. Allah tiap hari jo malaikatnya salawat ke Nabi. Iya enggak? Bacalah Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Ya kan? Para sayang. Allah jo seluruh malaikat. Bara banyak malaikat basalawat ke Nabi. Makanya kita manusia Islam ko kalau dibaca orang nama Nabi, salawatlah wak ke beliau. Ada nama orang Muhammad diselawat aja Ustaz? Enggak. Ya kan? Kan ada lah nama orang Muhammad. Aja nampak selawat alainya. Hanya Rasulullah. Jadi hijrah itu dari sesuatu yang kurang kita kerjakan, kita lain mengerajuan niko baik, tapi kurang. Meningkat dari biasa itu. Itulah orang yang menang dalam hijrah. Kalau indah ada kita berubah ke enam baik itu sama je orang senam. Ibu-ibu nan pegawai je apa-apa, ada ndak di kantor senam? Lain. Kalau orang ke sawah ke parak, ndak perlu senam lah. Ya kan? Itu memaci entang kayak pangku itu, itulah senam. Cali ada pak orang keparak, kau lihat adonan Sultan Sripado. Tidak ada. Ini orang yang banyak je duduk serupa ambo, kan Sultan Sripado. Atau Sultan Sripado itu Ustaz, tinggi parui dari dado, jelik. Tidak ada mayu nampang kue lagi. Maka dalam beribadah, dalam beragama, pindah dari tahun ke tahun, jangan serupa orang senam. Orang senam kau kami itu. Satu. Dua, paluh tabi, ketiak kalau ndak dia gerek sona, bau kambing, baju basah dek paluh, angok sasak, tapi langkah sinan setarui.
Saya doakan jamaah semuanya semakin panjang umur, diberikan Allah kesehatan, semakin taatlah kita beribadah. Kurang baik akhlak kita, kita perbaiki akhlak itu. Sebab di dalam hidup memang tak bisa bak kecil awak. Tak dapat serimpang padi batuang dibalah keparaku, tak dapat bahkan tak hati kanda Allah nan balaku. Kalau bapak-bapak selama ini belum sabar di orang, nyo kadang-kadang mauji kesabaran awak kau pak. Kalau dapat awak di orang bertarang-tarang tu, naik emosi awak, atau belum sabar. Ya kan? Orang yang sabar itu bagaimana? Wa ibadur rahmanil lazi yamshuna alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang hamba Rahman Rahim itu, orang yang berjalan di muka bumi tidak sombong. Biar nyo kayo, biar bapangkek, biar tinggi golongan. Nyo tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau nyo difitnah, dihina oleh orang-orang yang bodoh dalam beragama, dia tidak marah, tapi dia ucapkan qalu, berkata mereka salama. Ya Allah, nyo dek bodoh, nyo ndak tahulah. Tolong salamean nyo ya Allah, ubahlah lakunya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyama. Orang-orang yang malam dia bangun untuk salat tahajud dalam malam yang panjang. Saya doakan kita semua bahagia berumah tangga. Sayo sakato di kampung di negari awak kok. Ramaikanlah terus jamaah masjid yang indah ini. Untuk apa masjid seindah ini kalau jamaahnya tidak ada? Mudah-mudahan sawah lunto selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah kita malam kini, muhasabah di tahun baru. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Kalau ada kesalahan ambo dalam penyampaian apa ibu, ambo mohon maaf sekadang-kadangnya. Ledege maaf ambo tuan. Ibu-ibu tidak ada masalah. Nama unju-unju aja lalu telah ambo maafkan. Ya kan? Yo ba kaki layu tu ba alalai. Tapi nama unju aku ndak kalamo ko dah. Kan? Dah layu-layu saja. Kok iyo meninggal bana, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Lai boleh ambo pantun cie. Di ma jalan ke Batu Busuk atau di tempat ambo tinggal tu di Padang, kakida jalan Kotolua. Di belakangnya batang kuranji tasabui ayahnya jani. Di ma tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Laham bolapeh jamaah juati dan suci jemuko nan jani. Pulang lalai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.